sebelum saya bicara, saya beri surat kuasa ya. Iya, silakan saya bicara. Sekarang gini, kenapa ini Bapak tidak tuntas-tuntas? Ya, karena kita tidak memposisikan duduk perkaranya. Duduk perkaranya. Ya. Duduk perkara yang saya maksud ini, apakah harta yang dipersoalkan ini statusnya warisan, statusnya yonogini, statusnya wasiat, atau berstatus hibah. Nah, ada yang janggal di sini, Pak. Ya, yang pertama yang janggal saya lihat di sini, ketika saudaranya Bapak meninggal, ya, Bapak langsung main ambil. Ya. Sekarang saya tanya Bapak selaku penasehatnya, bisa enggak ketika saudara kandungnya meninggal, ya, saudara kandungnya Pak Kiapu meninggal, karena dia merasa saudara kandung, bisa enggak langsung diambil hartanya? Saya tanya dulu Pak Sarifudin, kan Bapak dari penasehatnya, bisa enggak langsung diambil tanpa ada putusan dari pemerintah atau dari pengadilan? Kan itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini, Pak. Itu hukum rimba namanya. Paham enggak? Ketika saudaranya Bapak meninggal, karena merasa Anda ahli waris, tanpa melalui musyawarah, tanpa melalui putusan pengadilan, oh saya berhak ambil. Bisa nggak begitu? Bapak jawab dulu. Saya cuma tanya Bapak, bisa atau tidak? Ada kalau Tidak, Bapak saya cuma tanya, ya bisa atau tidak? Kita bicara hukum ini, syarat kami, Pak. Bisa atau tidak? bisa. Ya? Tidak bisa. Harus dimusyawarahkan. Bapak tahu tidak bisa, kenapa dibiarin dia main petik? Bapak tidak berhak. Bahwa Bapak sebagai ahli waris, iya benar. Tapi Bapak harus melalui putusan. Di desa kah atau di kecamatan? Nah sekarang sudah jelas-jelas real ada putusan di kecamatan. Bapak ingkari. Saya sampaikan kepada semua kita, selama belum ada putusan pengadilan, tidak boleh ada yang gugat putusan kecamatan. Itu yang berlaku. Kecuali ada putusan di atas itu, bisa menggugurkan putusan camat. Ya, artinya selama ada putusan camat ini tidak boleh ada yang mengambil. Tidak boleh, itu fatal. Nah, sekarang ibu merasa, oh saya tidak dilibatkan, silakan gugat. Ya, gugat ke camat, Pak Camat, saya tidak ada nama saya di situ, di dalam keputusan itu. Pihak kecamatan tanya, apa dasarnya ibu menggugat? Kan begitu. Ibu bawa dasar apa? Bukti apa? Bahwa kalau ada memenuhi syarat unsurnya, bukti yang ibu bawa merasa ada bukti, ada hak, ini boleh diproses oleh kecamatan. Kalau tidak bisa. Begitu juga di pengadilan. Ya. Jadi ini bicara konteks, kita bicara aturan. Ya, saya sayangkan sekali Pak main hukum rimba begitu, saya paling tidak suka. Saya menahan diri karena saya pikir Komil ada keluarga. Tapi kalau Komil tetap merasa ada bahasa saya dengar, silakan lapor di mana saja, saya paling suka itu Pak. Saya ini orang tidak tahu mundur yang begitu. Ya, selalu saya bilang kalau namanya kebenaran Pak, jangankan di desa Sidoarjo, di mulut orang saya berbuat di dalam. Kalau mengejar kebenaran, saya begitu sifat saya membela kebenaran. Kemudian terkait masalah istilah apa tadi itu? Budel itu kata lain dari warisan. Ya, budel itu istilah kebiasaan kita, budaya kita, masyarakat kita. Tapi itu hakikatnya sebenarnya itu warisan. Budelnya siapa? Budelnya orang tua Komiu. Berarti warisannya orang tuanya Komiu. Itu yang kami maksud. Nah, pertanyaannya untuk menguji bahwa itu adalah budelnya Komiu, saya uji. Selama itu lokasi dan kelapa itu dipegang oleh saudaranya Komiu, pernah nggak Komiu tanya? Minimal tanya. Bagaimana kamu terus itu budel? Ya. Pernah nggak Pak? Kamu minta saya kelola itu lokasi. Itu budel. Pernah nggak? Saya mau tanya, pernah tidak didatangi itu jadi? Tidak pernah Pak. Itu bukti bahwa itu bukan budel. Itu bukti bahwa itu bukan budel. Kenapa? Secara logika, kalau itu budel, kenapa semasa hidupnya Pak Jabir, saudara tidak datang? Orang tua itu ya, baku ingat orang, baku bagi. Saya juga susah ini. Kan begitu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Bahkan mungkin melapor ke desa, itu tidak pernah.
Ya, terus terang seperti di awal pasal politik saya kasih tahu, saya urusan harta waris saya paling tidak suka membela yang salah. Karena kamu yang dapat hartanya, kita yang dapat dosanya. Betul. Ya, betul ini Pak. Setetes itu hasil itu masuk ke dalam daging kita Pak, itu berdosa. Nah, jadi kalau kita mau bicara duduk masalah, sederhana saja Pak. Putusan kan sudah ada. Putusan kan sudah ada. Anda keberatan, ada lawyer, ada pengacara Anda. Silakan gugat di pengadilan untuk menggugurkan ini surat dari kecamatan. Ya. Begitu, tidak usah kita bawa, tidak usah ribet. Langsung saja ke pengadilan. Tinggal mau dilihat siapa yang jadi Abu, siapa yang jadi Aram. Kan begitu. Ya. Tidak usah kita baku gertak-gertak. Tapi ingat, selama putusan pengadilan belum ada, Bapak tidak boleh mengambil semua yang ada itu. Ya, karena itu pelanggaran Pak. Saya sudah uji di depannya Bapak, di depannya pihak kecamatan, saya tanya di Pasar Pudin, bisa nggak diambil? Tidak bisa. Ya, saya punya saudara kandung meninggal, dia tidak punya anak, dia tidak punya istri, tidak bisa saya langsung ambil, harus diputuskan. Bapak juga, saya harus minta bukti dari Bapak. Bapak betul ke ahli waris? Mana bukti Bapak sebagai ahli waris? Coba tunjukkan ke saya. Tidak ada. Mau tahu bukti ahli waris kalau kita bicara hukum? Bapak harus bawa surat keterangan dari kecamatan, dari desa, dibenarkan bahwa Bapak adalah ahli waris. Ya. Jadi saran saya Pak Sapordin, silakan ambil langkah hukum untuk mematahkan, menggugurkan putusan kecamatan ini. Dan selama belum ada putusan pengadilan, putusan kecamatan itu berlaku. Gitu. Daripada kita kurang pertemuan terus, saling mengklaim terus. Kan begitu. Karena putusan desa dikuatkan oleh kecamatan. Putusan pengadilan bisa menguatkan putusan kecamatan, bisa menggugurkan putusan kecamatan. Itu saja. Memang saya minta pemerintah kecamatan harus tegas. Jangan hanya bikin surat tapi tidak dikawal suratnya. Karena di surat ini bertentangan yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan, dia ambil saya nanya itu barang. Padahal di surat itu ada putusan. Sudah dibuat semua. Sudah dibuat. Kalau perlu saya minta pihak kecamatan menggunakan aparatnya. Tidak boleh. Selama itu tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka pemerintah kecamatan itu yang digunakan. Saya kira cukup sekian sementara. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Jadi bagi kami dari kecamatan itu saya sudah cukup jelas. Dan ini barang sudah disepakati. Kemarin juga kita sudah sampaikan sama Ibu Hafsa. Kalau memang mereka ini masih banyak, lapor saja di polisi. Nah, cuma mungkin masih banyak pertimbangan daripada Ibu Hafsa. Sampai mungkin mengingat ya mungkin masih dimediasi lah sekali lagi ini. Jadi kalau saran kami ya pada Bapak Kiapo dengan Ibu, kalau boleh dihentikan itu panjatan itu. Karena ini barang jalan terus. Katanya sudah mau habis itu cingkir di atas itu. Dipanjat-panjat terus ini daripada pihak kami ini. Kiapo. Lalu ini yang ini Ibu itu. Artinya Hari ini saya ini sudah yang pelakunya ini tidak benar itu. Apa Tidak yang benar bagaimana? berdasarkan laporan itu. Sama Justru ini yang bapaknya. Ada yang panjat Itu kan? ada. Ada yang mau panjat-panjat kan? Ini. Ada saksi di situ. Ada saksi. Ya. Yang mau panjat siapa? Hah? Yang mau panjat? Nanti saksi itu yang berbicara. Kalau saya kan tidak lihat di kebun. Ada saksi mana? Ada. Ada di Rumah kemarin. Itu kapan kejadian? Hadirkan dulu. Nanti kita cek nanti hadirkan saja. Jadi begini Pak, saya sampaikan kembali. Kita di sini hanya meluruskan saja. Ya, Artinya adapun perdebatan berarti ujungnya meluruskan. betul. Ya, tidak kita mengungkit persoalan lagi kemudian kita naikkan kemana itu mohon maaf. Ya. Kita hanya meluruskan yang mana hak, yang mana tidak. Sesuai dengan keputusan kemarin.